Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Kurang lebih beginilah. Jadi Dokter Gigi Arsen, nanti kalau salah tolong diluruskan ya, Bu Dokter. Bu Dokter Karissa ini kan milenial ya, berarti manggilnya Mbak. Mbak Karissa ini memilih Islam tahun 2020. Ternyata jalannya itu, kalau Mas Felix tadi itu pencariannya karena mentok mencari panduan, kalau Mbak Dokter ini pandemi misalnya ternyata membawa berkah. Ini panitia nampaknya menguji saya apakah saya mampu untuk membaca atau tidak. Nampaknya cahaya iman dan Islam itu menyinarinya gara-gara melihat kebiasaan umat Islam membersihkan diri dengan berwudu dan tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Begitu ya Mbak Karissa. Dua poin ini sebenarnya yang kemudian juga menjadi pintu masuk bagi perubahan seorang dokter gigi, Karissa Grani. Mbak Karissa, Assalamualaikum Mbak Karissa. Waalaikumsalam Pak. Ya, betul ya tadi dugaan saya ya? Betul Pak, kok bisa tahu ya? Ini mohon maaf karena panitia nampaknya menguji saya. Ini kadang-kadang saya dengan panitia juga hubungannya panas dingin ya. Mbak Karissa, bagaimana ceritanya pandemi bisa membawa Mbak Karissa ke dalam Islam? Iya, Masya Allah ya Pak. Sekitar Maret tahun lalu Pak, itu di awal-awal pandemi. Nah, itu saya tidak sengaja berpapasan dengan seorang muslimah yang memakai niqab. Kemudian yang biasanya saya memandang sebelah mata ya. Sebelah mata ya, padahal matanya dua. Seperti itu, padahal matanya dua. Kemudian, nah, tapi hari itu tuh seperti Allah singkapkan gitu, selubung yang mungkin ada di mata saya, di hati saya gitu ya. Sampai saya menyadari, Masya Allah, waktu itu belum bisa Masya Allah ya. Jadi kok ajaran Islam yang sudah ada sejak dulu itu kenapa bisa inline dengan kondisi sekarang gitu, dimana kita kan seperti sekarang ini harus selalu pakai masker gitu ya kemana-mana, kita seperti mereka gitu. Kemudian saya melihat mereka nggak mau bersalaman dengan yang bukan mahram. Nah, kita juga nggak dibilang nggak boleh berjabat tangan dulu gitu kan. Kemudian menjaga wudhu, rajin cuci tangan seperti ini. Nah, berawal dari situ membangkitkan rasa ingin tahu itu. Mungkin maka tadi saya setuju Ustadz Felix bilang kalau sumber iman itu ya salah satunya curious itu ya. Nah, diawali dengan rasa sekedar ingin tahu aja gitu ya, manfaat gerakan sholat gitu, tapi dari sisi kesehatan gitu. Kemudian ada sunnah-sunnah yang mungkin saya tahu dari teman-teman kantor sering lakukan, puasa Senin Kamis seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya semakin terpesona gitu ya dengan ajaran Islam, tapi dari sisi lahiriah, belum sampai hikmah-hikmahnya. Kemudian sampai akhirnya 2 minggu dari hari itu, tepatnya 15 Maret 2020, saya memutuskan untuk lebih tahu lagi tentang Islam dengan cara mendatangi kantor sekretariat Mualaf Center di Jakarta Barat. Kemudian tanpa ditanya latar belakang saya, status saya gitu saat itu, beliau langsung dari jam 9, saya ingat 3 jam itu saya dijelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam gitu, dan sepanjang dijelaskan tuh air mata nggak terasa ngalir terus. Terus saya menyadari tuh, ya Allah ini yang benar gitu, ini yang saya cari selama ini gitu. Dan
kemudian di akhir sesi ustazah pembinanya itu bilang, sekarang Dokter Karissa mau apa gitu kan? Saya bilang saya belajar dulu ya ustazah gitu kan, Bunda saya panggil. Kemudian boleh tapi kamu nggak dihitung pahalanya dulu ya, walaupun belajar ngaji, belajar sholat gitu. Oh gitu, karena kenapa saya tanya? Karena belum syahadat gitu. Oh memang syahadat isinya gimana Bunda? Percaya Allah itu esa. Percaya dengan penjelasan tadi ya, kemudian percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya, ya udah itu isian syahadat, ya udah saya syahadat, as simple as that, nggak ada mikir kemana-mana gitu. Saat itu langsung beliau ambilkan saya gamis ya, diberikan jilbab, kemudian langsung azan berkumandang ya, azan zuhur berkumandang itu saya dituntun syahadat. Jadi cukup satu keyakinan tentang tauhid itu benar, itu sudah membuat saya cukup untuk mantap bersyahadat gitu. Dengan kondisi saya saat itu yang sudah menikah, punya anak 3. Itu kira-kira Pak. Oh berarti ceritanya. Sudah punya putra 3 ya pada saat masuk. Sekarang Sudah, mereka Pak. bagaimana Bu? Dulu saya sudah berpisah dengan mantan suami karena masih non muslim. Anak-anak karena masih di bawah 12 tahun jadi ikut saya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan buat Ibu ya. Ya, Saya jadi nggak berani manggil Mbak, kembali aja Ibu aja kalau gitu ya. ibu-ibu ya Pak udah. Ya. Baik Bu, saya juga ingin bertanya, berapa sih sebenarnya jumlah dokter gigi di Indonesia Bu? Enggak, ini saya pertanyaan serius ini. Tahu nggak Bu, berapa? Berapa Pak? Enggak, berapa jumlah dokter gigi di Indonesia? Iya. Setahu Ibu. Nggak tahu Pak. Ada ribuan nggak kira-kira? Bisa ya. Nah, maksud saya kalau dokter gigi model Ibu ini, ya yang masuk hijrah banyak sekali nanti. Jadi mudah-mudahan para dokter yang mendengarkan ya, yang punya kawan dokter dan sebagainya, sampaikan itu bahwa salah satu pintu hidayah yang juga dialami oleh Bu dokter kita ini ternyata adalah lewat pandemi, dan itu perilaku sehat yang ternyata sudah menyatu di dalam aturan syariat. Itu luar biasa. Jadi saya doakan juga Bu dokter nanti bisa menyampaikan kepada dokter-dokter yang lain, 1000-an itu mungkin dalam satu forum khusus. Nah, itu jadi forum hijrah bareng, kan tema kita hijrah bareng. Ya. Bu dokter, saya satu lagi pertanyaan. Mudah-mudahan masih bisa menjawab ini ya. Bu, ketika Ibu tadi sebelumnya saya belum bertanya tapi Ibu sudah menjelaskan. Ternyata Ibu menghadapi persoalan ya. Persoalannya adalah terpaksa berpisah dengan suami. Apakah itu tantangan terbesar buat Ibu atau ada lagi Bu tantangan yang Ibu hadapi? Iya, betul. Jadi memang itu tantangan terbesar saya ya kalau bisa dibilang gitu, karena kan demi mendapatkan ridha Allah itu saya harus memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan rumah tangga gitu ya, dan otomatis itu pasti berefek terhadap anak-anak yang utama, kemudian keluarga besar, belum juga penghakiman orang terhadap diri saya sendiri gitu. Tapi untuk dapat ridha Allah ya tadi sudah disampaikan juga, untuk suatu hijrah itu pasti karena ada sesuatu yang lebih berharga, karena ada sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi ya nggak sebanding gitu harganya itu dengan hidayah ini yang dikasih sama Allah. Ya, Masya Allah. Semoga Allah terus menjaga Ibu dan membukakan pintu hati suami Ibu ya, mantan suami Ibu ya. Jadi tantangannya cukup besar dan akhirnya memilih untuk berpisah. Nah, setelah berpisah kemudian Ibu berada dalam Islam, gimana triknya supaya Ibu tetap bertahan? Apakah mungkin mantan suami Ibu itu menghubungi Ibu, oh, udahlah Bu, balik lagi gitu, atau bagaimana? Atau mungkin ada lagi yang lain yang mengatakan sudahlah Bu, berhenti saja, ini bubar semuanya gara-gara Ibu masuk Islam. Nah, bagaimana Ibu mempertahankan diri dari gempuran seperti itu? Ya, sebenarnya itu normal ya kalau ada yang, dan memang di Al-Quran sudah ditulis ya bahwa itu akan terus, bahwa mereka akan selalu mengajak kembali kepada agama kita yang sebelumnya gitu. Tapi memang yang paling biasanya saya lakukan itu untuk mengusir bisikan-bisikan setan ya, seperti bahwa kamulah yang merusak rumah tangga ini, kamu yang mengambil kebahagiaan anak-anak dan sebagainya. Itu ya dengan berzikir terutama ya, karena di situ kita jadi terus ingat Allah, kemudian bergantung sama Allah gitu. Biasanya di situ
bisikan itu nggak mempengaruhi saya lagi gitu. Kemudian mengakrabkan diri dengan Al-Quran, kemudian berukhuwah dengan orang-orang soleh gitu ya. Kita ngajinya bareng kayak gitu. Karena kan bagi mualaf kalau hijrah itu butuh bimbingan untuk pemahaman yang sahih gitu ya. Di tengah saat ini kan ada beragam ide yang ditawarkan seolah-olah itu ide Islam gitu. Tapi padahal bukan itu. Nah, juga butuh support dari lingkungan gitu yang memudahkan kita untuk bisa taat. Kemudian yang pastinya terus belajar, menimba ilmu gitu. Karena kan di Quran surat Al-Baqarah ayat 208 itu dibilang kan, wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Jadi pilihan kita cuma dua, kalau nggak mau jadi Islam yang kafah, ya kita berarti sebenarnya sedang mengikuti langkah-langkah setan. Pastinya pilihan kedua kita nggak mau. Jadi cuma ada satu pilihannya, Islam kafah, itu aja. Takbir, Allahu Akbar.